bertemu, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga jaya. Berjumpa lagi dengan Ibu. Bagaimana kabar kalian? Pastinya sehat-sehat saja kan? Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan makan makanan teratur dan tidur yang cukup. Dan mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan jaga jarak. Sebelum lanjut ke materi, berdoalah terlebih dahulu. Dan saat ingin melakukan praktek, lakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu, kemudian gerakan inti, dan dilanjutkan dengan gerakan pendinginan. Sekarang kita masuk ke materi variasi gerak dasar dalam bela diri pencak silat. Kompetensi dasar 3.3 menerapkan variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor untuk membentuk gerak dasar seni bela diri. 4.3 mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor untuk membentuk gerak dasar seni bela diri. Tujuan pembelajaran: menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor dalam pencak silat, seperti menjelaskan variasi gerak dasar langkah kaki, menjelaskan variasi gerak dasar serangan, menjelaskan variasi gerak dasar belaan dengan tangkisan, terus mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor dalam pencak silat, seperti mempraktikkan variasi gerak dasar langkah kaki, mempraktikkan variasi gerak dasar serangan, mempraktikkan variasi gerak dasar belaan dengan tangkisan. Pengertian pencak silat. Pencak silat merupakan jenis olahraga bela diri yang juga termasuk dalam seni bela diri tradisional Indonesia. Pencak silat sendiri merupakan suatu permainan tari yang didasarkan pada kesigapan dan langkah yang memiliki banyak gaya serta bunga. Sedangkan silat merupakan suatu kepandaian dalam menjaga diri dari serangan-serangan tidak terduga. Kepandaian tersebut didasarkan pada kesigapan dan tangkas serta cerdik dalam mempraktikkan gerakan dan gerik yang dilakukan oleh lawan. Manfaat pencak silat bagi fisik dan mental. Contohnya, baik bagi tubuh. Meningkatkan massa otot, menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan jantung, membantu gaya hidup sehat, meningkatkan percaya diri, meningkatkan refleks tubuh, meningkatkan fokus, dan meningkatkan moral dan nilai. Variasi gerak dasar lokomotor dalam pencak silat. Gerakan lokomotor adalah gerakan yang dilakukan secara berpindah tempat seperti 1. Gerakan dasar langkah kaki. A. Langkah angkatan.
Gerakan langkah angkatan merupakan salah satu cara untuk mendekati lawan atau menghindar dari serangan lawan. Gerakan langkah angkatan terdiri atas dua jenis, yaitu angkatan tinggi dan angkatan rendah. Angkatan tinggi dilakukan dengan mengangkat satu kaki tinggi-tinggi, sejajar paha. Kemudian, meletakkan kaki yang diangkat tersebut pada tempat tertentu sesuai arah tujuan. Sementara itu, angkatan rendah dilakukan dengan angkat kaki biasa, tidak setinggi paha. Langkah geseran. Gerakan langkah geseran dapat digunakan untuk mendekati lawan atau menghindari serangan. Gerakan langkah geseran dilakukan dengan satu kaki digeser. Tumit atau ujung jari kaki masih menyentuh lantai atau tanah. Letakkan kaki tersebut sesuai dengan arah dan tujuan. Langkah ingsuran. Langkah ingsuran disebut juga dengan gerakan langkah sesar. Gerakan ini dilakukan dengan menggeserkan telapak kaki tanpa diangkat dari lantai dengan gerakan tumit atau telapak kaki keluar dan ke dalam. Gerakan langkah ingsuran juga dapat dilakukan dengan gerakan tumit atau telapak kaki sejajar atau searah. Langkah lompatan. Gerakan langkah lompatan dapat digunakan untuk mendekati lawan atau menghindar serangan lawan. Gerakan langkah lompatan dilakukan dengan cara satu kaki bertolak, disusul dengan kaki lainnya. Kemudian, mendarat atau meletakkan kaki tersebut di tempat sesuai arah tujuan, disusul kaki lainnya, dan kemudian kaki mendarat bersama-sama. Langkah putaran. Gerakan langkah putaran dilakukan dengan mengangkat kaki dengan memutar keluar. Kemudian, letakkan kaki tersebut di depan dengan posisi kaki menghadap depan. Jenis pola langkah gerakan langkah kaki adalah sebagai berikut. Pola langkah lurus, B. Pola langkah samping, C. Pola langkah serong, D. Pola langkah putar, E. Pola langkah silang depan, F. Pola langkah silang belakang atau pilin. 2. Gerakan dasar serangan. A. Serangan tangan. 1. Tebangan. Tebangan merupakan serangan satu atau dua telapak tangan terbuka dengan kenaannya sisi telapak tangan dalam. Lintasan gerakan tebangan dari dalam ke luar atau dari luar ke dalam dengan sasaran serangan bagian leher lawan. Dua. Sangga. Gerakan sangga merupakan serangan satu atau dua telapak tangan terbuka dengan kenaannya pangkal telapak tangan dalam. Lintasan gerakannya memiliki arah dari bawah ke atas. Gerakan sangga dapat digunakan untuk melakukan serangan dengan sasaran dagu dan hidung. 3. Gerakan kepret. Gerakan kepret merupakan serangan tangan dengan telapak tangan luar yang kelima jari tangannya merapat satu dengan lainnya. Lintasan gerakan kepret dilakukan dari dalam ke luar atau bawah ke atas. Gerakan kepret memiliki sasaran bagian muka dan kemaluan. Totokan. Gerakan totokan merupakan serangan tangan dengan posisi telapak tangan setengah menggenggam. Perkenaan gerakannya di bagian ruas kedua dari buku-buku jari. Lintasan gerak memiliki arah lurus ke depan dengan sasaran mata dan tenggorokan.
5. Tusukan. Gerakan tusukan merupakan serangan dengan menggunakan jari tangan. Posisi jari tangan merapat dengan arah lintasan gerak lurus ke depan. Gerakan tusukan memiliki sasaran di bagian mata dan tenggorokan. B. Serangan kaki. 1. Tendangan tusuk. Tendangan tusuk merupakan gerakan serangan yang menggunakan sebelah kaki dan tungkai. Lintasan tendangan mengarah ke depan dengan posisi badan menghadap ke depan. Perkenaan tendangan terletak pada ujung jari-jari kaki dengan sasaran ulu hati dan kemaluan. 2. Tendangan jejang. Tendangan jejang dilakukan dengan menggunakan sebuah kaki dan tungkai. Gerakan tendangan jejang memiliki arah lintasan ke depan. Saat melakukan tendangan jejang, posisi badan menghadap ke depan. Kenaannya pada telapak kaki penuh. Tendangan jejang memiliki sifat mendorong dengan sasaran tendangan yaitu bagian dada lawan. 3. Tendangan kepret. Tendangan kepret merupakan tendangan yang menggunakan sebelah kaki dan tungkai dengan lintas ke arah depan dengan posisi badan menghadap ke depan. Perkenaan gerakan tendangan kepret terletak pada bagian punggung kaki dengan sasaran tendangan bagian kemaluan. 4. Tendangan gajul. Tendangan gajul merupakan gerakan tendangan yang menggunakan sebelah kaki dan tungkai. Lintasan gerakan tendangan ke arah depan dengan posisi badan menghadap ke depan. Perkenaan tendangan terletak pada tumit dari arah bawah ke atas dengan sasaran tendangan bagian dagu dan ulu hati. 5. Tendangan celorot. Tendangan celorot merupakan gerakan tendangan T dengan posisi merebahkan badan. Sasaran tendangan terletak pada bagian tubuh lutut dan kemaluan. 3. Gerakan dasar belaan dengan tangkisan. A. Tangkisan tepis. Gerakan tangkisan tepis dilakukan menggunakan satu atau dua telapak tangan terbuka dengan keadaannya telapak tangan dalam. Arah gerakan dilakukan dari dalam ke luar dan atas ke bawah. B. Tangkisan gedik. Gerakan tangkisan gedik dilakukan menggunakan satu lengan dengan posisi telapak tangan mengepal. Perkenaan gerakan tangkisan pada bagian lengan bawah, dalam. Lintasan gerakan dilakukan dari atas ke bawah. Tangkisan kelit. Tangkisan kelit. Gerakan tangkisan kelit dilakukan menggunakan satu lengan dengan telapak tangan terbuka. Berkenaan gerakan terletak pada telapak tangan luar. Lintasan gerakan dilakukan dari arah dalam ke luar atau sebaliknya. Inilah materi kita untuk minggu ini. Selanjutnya, perhatikan video praktek berikut ini. Langkah angkatan. Langkah geseran. Langkah isutan. Langkah putaran. Langkah lompatan. Serangan tangan, terbang.
Oke. Sanggah. Pangkasan tepis. Tugas 1. Kerjakan di buku pendamping. Halaman 63 yang A, B, dan C. 2. Buatlah video praktek variasi gerak dasar. A. Serangan tangan sanggah dan totok. B. Serangan kaki tusuk dan gajul. C. Tangkisan tepis. Sebelum kita mengakhiri, sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.